Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kelangkaan gas bersubsidi ukuran 3 kg di Kabupaten Deli Serdang masih terjadi. Warga berebut untuk dapatkan gas. Truk bermuatan sayur terguling menghantam tembok pagar warga dan tiang listrik di Kota Pemantang, Siantar. Tersangka pencurian buah sawit di Kabupaten Simalungun dihukum membersihkan di sejumlah tempat ibadah. Usai kelangkaan gas yang terjadi dalam 2 pekan terakhir di Kota Medan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi gelar rapat untuk memastikan stok gas LPG subsidi 3 kg. Gubernur Sumatera Utara menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Senin siang. Rapat ini membahas permasalahan kelangkaan gas di 4 kabupaten dan kota Sumatera Utara. 4 wilayah yang mengalami kelangkaan gas masing-masing yaitu Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Langkat. Kuota pemenuhan gas LPG diduga terkendala tingginya permintaan diiringi terbatasnya stok. Usai gelar rapat, Edi Rahmayadi menegaskan telah mengatasi permasalahan kelangkaan gas tersebut. Selain mengklaim pasokan gas aman, Gubernur Sumatera Utara juga menyatakan bahwa aparat keamanan terus melakukan tindakan terhadap spekulan pelaku pengoplosan maupun penyalahgunaan gas bersubsidi. Kemarin ada persoalan, ada sempat tidak ada kekurangan di tempat-tempat tertentu, tidak secara menyeluruh. Tapi saat ini sudah lancar. Begitu juga yang biasa rakyat kita yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan, dan itu sudah diselesaikan oleh Kapolda. Buntut dari kelangkaan di daerah-daerah, pemerintah akan mengevaluasi proses pendistribusian agar tepat sasaran karena alokasi gas LPG 3 kg dinilai sudah cukup. Ya, kita sedang mengevaluasi sistem pendistribusian. Oke, Pak. Ya, karena ini yang kita harus evaluasi karena harus bisa meminimalisir potensi kebocoran. Ya. Alokasinya sih cukup sih sebetulnya ya. Kita tiap tahun menyediakan 8 juta ton total LPG. Sejak 1 Maret 2023, Kementerian ESDM dan PT Pertamina Persero telah melakukan registrasi pengguna LPG 3 kg sebagai bagian dari program pendistribusian yang tepat sasaran. Namun dalam beberapa minggu terakhir, kelangkaan gas LPG 3 kg telah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Tuti Alewia Lubis dan Andika Pribadi melaporkan dari Medan dan Jakarta. Meski Gubernur Sumatera Utara mengklaim pasokan gas aman, kelangkaan gas bersubsidi ukuran 3 kg di Kabupaten Deli Serdang masih terjadi. Terlihat warga menyerbu pangkalan gas bersubsidi 3 kg saat mobil Pertamina datang. Pangkalan gas LPG 3 kg di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, diserbu warga. Tampak puluhan warga menyerbu truk Pertamina yang hendak menurunkan gas di pangkalan. Banyaknya warga yang hendak membeli gas membuat warga saling berebutan dan takut tak kebagian. Kelangkaan LPG bersubsidi ukuran 3 kg ini telah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Ini disebabkan pihak Pertamina menyalurkan dengan jatah pasokan gas di pangkalan berkurang menjadi 200 tabung gas. Sementara kebutuhan gas pada masyarakat mencapai lebih dari 300 kepala keluarga untuk satu lingkungan. Kini untuk harga per satu tabungnya, masyarakat dikenakan senilai Rp16.000 per tabung. Nah, jadi karena dipotong itu berkurang jadinya, Bang? Ya, beginilah Bang tengok jadinya masyarakat. Jadi ini di sini Bang,
pembeli ini dijatah atau gimana? Jatah lah bang, kalau nggak bisa mencukupi langganannya. Per orangnya berapa tabung? Orang satu, dua. Mesti bawa KTP bang. Sementara salah satu warga yang memiliki usaha rumahan menyebutkan kelangkaan gas ini sangat berdampak bagi usaha rumahannya. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Sempat nggak dapat itu bagaimana Bu? Ya iyalah, awak kan tukang jual keripik, kan butuh. Jadi kalau nggak dapat gas, apa yang untuk masak? Ya kan, kecewa. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di wilayah ini. Masyarakat sudah merasa resah jika membeli ke kedai-kedai yang harganya cukup mahal, bisa mencapai 20 hingga 23 ribu rupiah per tabungnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Di Kota Pematang Siantar, truk bermuatan sayur terguling menghantam tembok pagar rumah warga dan tiang listrik. Kecelakaan diduga remblong dan tak mampu mengendalikan truk saat berada di tikungan. Diduga remblong dan tak mampu mengendalikan truk saat berada di tikungan, membuat sebuah truk muatan sayur terbalik dan menabrak pagar tembok milik warga. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Medan kilometer 4 Kota Pematang Siantar pada Senin pagi. Akibat kecelakaan, tembok pagar 3 rumah milik warga rata dengan tanah usai dihantam truk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain menabrak pagar, beberapa tiang traffic light dan listrik patah. Sebelumnya udah ada tanda-tanda nggak rem yang bolong tadi? Nggak ada ya? Dari sana saya tadi berhenti. Airnya jalan. Oh gitu. Warga dan polisi dari Polres Pematang Siantar membantu evakuasi sopir dan kernetnya keluar dari dalam truk. Sementara muatan berisi sayur kol berhamburan di sekitar lokasi kejadian. Sementara truk dapat dievakuasi dengan mobil alat berat dan dibawa ke Mapolres Pematang Siantar. Yana Spara melaporkan dari Pematang Siantar. Hendak selamatkan anjing peliharaannya, seorang pria di Medan tewas terlindas kereta api. Warga sempat memperingatkan korban namun diduga tidak terdengar. Warga Jalan Kapten Muslim Medan, Sumatera Utara dihebohkan dengan kecelakaan kereta api yang terjadi pada Senin siang. Korban adalah seorang pria bernama Edison Siagian yang meregang nyawa seketika saat kereta jurusan Medan Binjai melintas. Kecelakaan terjadi saat korban berupaya mengejar anjing peliharaannya yang sedang berlari menyeberangi rel. Naas, upaya korban untuk selamatkan anjing peliharaannya justru berakibat petaka. Jeritan warga sekitar rel agar korban menjauh dari rel api gagal menyelamatkan nyawa korban maupun hewan peliharaannya. Mau menyelamatkan anjingnya yang mau melarikan diri ke seberang sana. Ya, kemungkinan anjing tersebut dia kesayangan beliau. Jadi dikejarnya, tidak tahunya kereta api sudah mendekat, kurang lebih sudah 5 meter. Anjingnya juga mati bersamaan dengan empunya. Jasad korban berikut anjing peliharaannya ditemukan terseret 10 meter dari lokasi awal. Polisi yang tiba di lokasi kejadian kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Kecelakaan ini dalam penanganan unit Lantas Polsek Medan Helvetia. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Medan. Kejaksaan Negeri Sibolga menetapkan 2 orang tersangka kasus tindak pidana korupsi kredit macet sebesar 2,9 miliar rupiah melalui kantor BRI cabang pembantu di Sibolga. Pegawai BRI Kantor Cabang Pembantu Sibolga, Helda Tanjung, dan rekannya, Juria Hasibuan, ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini usai melalui pemeriksaan oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Sibolga dan penemuan alat bukti saat penggeledahan. Usai dilakukan pemeriksaan, Helda Tanjung langsung menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tuka Tapanuli Tengah. Sementara terhadap Juria Hasibuan, Kejari telah menerbitkan surat DPO karena mangkir dari beberapa kali panggilan penyidik.
Modus operandi kasus ini melalui pengumpulan berkas oleh Juria Hasibuan kepada Helda Tanjung selaku pegawai BRI untuk dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh tersangka Juria Hasibuan, ternyata banyak yang palsu. Akan tetapi tetap diloloskan oleh Helda Tanjung hingga mendapatkan pencairan kredit. Kita periksa, kemudian kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan prosedur secara sesuai dengan SOP, kemudian dicek kesehatannya dan didampingi pengacara, kemudian kita lakukan penahanan. Berapa lama Pemeriksaan kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih 1 jam. Jadi kemudian setelah pendataan selesai secara administrasi, kemudian kita masukkan ke LP di. Akibat diloloskannya verifikasi dokumen program kredit perusahaan pedesaan tahun anggaran 2019 hingga 2020 yang dikucurkan melalui BRI mengalami kredit macet dan gagal bayar. Sebagian besar agunan yang didaftarkan dalam berkas debitur ternyata fiktif. Tutia Lewelubis melaporkan dari Sibolga.